Ibu Faikah. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, amma ba'du, puji syukur Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sharing session ini dalam keadaan yang sehat, jasmani dan rohani. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, barang itu ya. Sekarang. Oke, baik, izin untuk melanjutkan. Pada kesempatan ini, sebelum saya memulai, kepada yang terhormat Ibu Faikah Nur Azizah, selaku dosen dan juga narasumber kita hari ini, selaku co-founder dari Jurispolis Institute, dan juga mahasiswa PhD dari Erudin University di Rusia. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taryani Kusmawardani. Saat ini saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang semester 7. Hari ini berkesempatan menjadi moderator dalam acara yang sangat amat akan bermanfaat. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin dipersilakan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi sharing session. Kepada Ibu Faikah Nur Azizah SMH, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih siang ya guys ya, ini masih ada matahari. Salam kenal untuk teman-teman semua yang hadir. Satu kehormatan bisa sharing bareng teman-teman yang punya antusias di sini mencari info beasiswa. Kenalkan, yang belum kenal, saya Faikah Nur Azizah. Saya mahasiswa PhD di Ruden University, Moskow, Rusia, yang mana pada tahun ini saya masuk kurs pertama di Ruden University. Saya juga bersama teman-teman yang lain membangun sebuah platform hukum yang bernama Jurispolis Institute. Nah, Tari ini salah satu mahasiswa saya dulu waktu saya mengajar di Universitas Karawang. Alhamdulillah di Unsika itu tim saya rata-rata dari Unsika gitu ya. Ada Tari, Mae, kemudian Yola dan Lula gitu ya. Itu teman-teman mahasiswa yang dulu pernah saya ajar di Unsika. Nah, sejak saya ke Moskow, saya sudah tidak lagi mengajar teman-teman Unsika ini gitu. Salam kenal buat semuanya. Makasih Tari. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Selanjutnya, mungkin tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi inti daripada sharing session hari ini, yaitu sharing session beasiswa, cerita beasiswa, kehidupan, dan realita kuliah di Rusia tanpa basa-basi. Kepada narasumber kita yang terhormat, Ibu Faikah Nur Azizah SMH, dipersilakan untuk memaparkan. Baik, terima kasih Tari. Ini orang Sunda banget nih kayaknya, Nur Azizah. F-nya pakai P gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, barokallah, akhirnya hari ini terlaksana juga. Saya membuka sharing beasiswa ini adalah untuk mensyukuri ya umur saya yang memasuki usia 28, alhamdulillah tahun ini kebetulan bulan September awal September itu pembukaan beasiswa Rusia seperti itu, dan ibu saya juga besok tanggal 29 ulang tahun. Jadi ini hadiah kecil lah buat teman-teman follower saya, teman-teman media sosial saya, kerabat saya yang kenal saya gitu. Saya membuka sharing session ini sebagai rasa syukur gitu. Harapannya semoga usia saya bertambah juga impactful kepada teman-teman semua juga tambah luas seperti itu.
Nah, untuk itulah saya mengadakan sharing session ini. Nah, sharing session ini sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi, ketika kita menerima beasiswa ternyata nggak selalu happy juga gitu kan. Dalam artian ada langkah-langkah yang tentunya setelah menerima beasiswa itu ada hal-hal yang banyak tidak terduga. Itu yang pertama. Yang kedua juga eh, perjuangan ini ternyata tidak sebatas ketika kita menerima beasiswa. Jadi ada perjuangan-perjuangan selanjutnya yang harus kita lewati, yang harus kita lalui, sehingga mendapatkan beasiswa pun tidak cukup ternyata. Nah, untuk itulah sharing session ini diadakan agar teman-teman tidak istilahnya memiliki dua ekspektasi. Baik ekspektasi ketika mendapatkan beasiswa itu senang, yang kedua ekspektasi pahitnya yang harus dipersiapkan ketika hal itu terjadi pada teman-teman semua. Seperti itu. Boleh next, Tari? Hmm, Sebentar, Bu. Oke. Nah, pengen tahu dong teman-teman, apa sih yang pertama kali terfikir di benak teman-teman ketika mendengar kata Rusia? Boleh eh, off audio, on audio atau ditulis. Masya, gede, Ini terlalu ambigu nih gede nih. Oke, Marsha ini populer banget ya. Oke, apalagi, apalagi? Boleh ditulis? Putin, mantap. Pak Putin. Oke, largest country in the world. Ah, oke. Ada lagi? Negara asing, adat istiadat berbeda dari kita. Oke. Nah, next. Ini masih positif ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba next slide. Umumnya, alhamdulillah berarti para audiens saya ini berpikirnya positif, tapi memang ada sisi yang negatifnya gitu ya di benak orang-orang pada umumnya. Pertama negara komunis, kedua otoriter, ketiga bahaya karena perang dan lain sebagainya, terus keempat agresif, terus tertutup. Jadi memang salah satu pengalaman saya ketika misalnya mau berangkat kuliah gitu ya ke Rusia, adik saya salah satunya kuliah ke Mesir, teman-teman. Di situ waktu adik saya mau kuliah ke Mesir, ya itu apa istilahnya pas pengumuman itu syukuran gitu ya. Orang-orang pada Masya Allah Bapak, luar biasa ke Mesir yang jadi kiai gitu-gitu ya. Pas ke Rusia, almarhum ayah saya tuh takut. Waduh, gimana ya ini? Nanti orang berpikirnya ini anak saya nih bakal jadi apa berideologi komunis ini atau gimana gitu kan. Cuma kan itu pada umumnya gitu. Itu bercandaan ayah saya doang pada saat saya mau berangkat gitu kan. Kalau ke Mesir kayaknya apa istilahnya apa yang terlihat oleh orang-orang tuh luar biasa jadi kiai ahli agama gitu-gitu. Kalau ke Rusia, wah ini pulang-pulang jadi antek-antek komunis nih. Pada umumnya seperti itu gitu kan. Nah, itulah yang sebenarnya apa pemikiran-pemikiran yang masih ada gitu sampai saat ini. Padahal Uni Soviet itu sudah hancur, sudah lepas dan menjadi negara Rusia itu sejak 1965. Nah, sejak saat itulah kehancuran Uni Soviet nggak ada lagi tuh ideologi komunis gitu. Nah, sekarang negara Rusia itu negara federasi ya, demokrasi federasi seperti itu. Tidak ada lagi berdasarkan
ideologi komunis seperti itu. Next. Nah, faktanya bangsa Rusia itu adalah bangsa yang kuat dan tangguh, ya. Negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak, gas, teknologi dan sains yang unggul, salah satu terbaik di dunia juga, terus inklusif dan toleransi yang tinggi. Ini yang saya rasakan di Rusia. Saya sebagai orang Muslim, alhamdulillah saya nggak pernah sejauh ini dapat hal-hal yang diskriminatif. Pada umumnya apa? Ini yang coret-coret tolong, kalau nggak di kick aja ya. Eh apa namanya? Secara umum negara-negara di dunia itu tidak semuanya inklusif dan toleran seperti itu. Mohon maaf sekali saya sebut misalnya Korea Selatan, gitu ya. Banyak dari kita yang mengagung-agungkan K-pop gitu. Padahal kalau misalnya pengalaman-pengalaman orang yang bercerita sudah ke Korea, mereka itu kapok dan hanya sekali saja pengen ke Korea. Karena apa? Karena di sana itu eh, muka orang yang jelek itu didiskriminatif gitu loh. Mohon maaf ya, tanda kutip jelek tuh maksudnya nggak putih versi mereka, nggak mulus, nggak apa gitu, nggak glowing gitu. Itu mendapatkan diskriminatif gitu. Nah, di Rusia itu sama sama sekali saya nggak pernah mendapatkan sikap-sikap seperti itu. Bahkan dosen saya ketika waktu saya potvak, dia ikut bukber bareng saya, gitu kan. Terus dia memperkenalkan temannya yang Muslim agar saya dapat menjalankan ibadah saya, menjalankan agama saya dengan baik di Rusia, biar ada tempat bertanya seperti itu. Jadi sangat-sangat inklusif gitu buat orang-orang Muslim gitu kan. Saya mau menanyakan hal yang berkaitan dengan agama Islam ya. Ini saya kenalin teman saya gitu. Nah, kemudian budaya dan sejarah yang kaya. Nah, di Rusia itu ada saya lihat eh, dari Instagram influencer yang memang fokus di pembahasan Rusia juga, ada satu pohon yang sampai saat ini dirawat oleh pemerintah Rusia, yang pohon itu sudah berdiri sejak zaman Uni Soviet gitu. Jadi dirawat dan itu diabadikan gitu di Rusia. Atau misalnya eh misalnya ya, orang pertama yang keluar angkasa, misalnya Yuri Gagarin. Dia waktu ke ruang angkasa itu membawa 2 anjing. Nah, replika anjingnya itu diabadikan di dalam museum. Jadi hewan anjing sekelas anjing pun dihormati ya sebagai bagian dari eh, elemen yang berkontribusi dalam sejarah bangsanya gitu. Jadi saking menghormati siapapun, pohon, hewan, apalagi manusia dan sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan bangsanya seperti itu diabadikan dalam museum guys. Piring-piring yang pertama kali dibawa ke ruang angkasa itu diabadikan juga gitu. Nah, selanjutnya pendidikan dan tradisi akademik yang berkualitas. Ini menjadi salah satu poin ya, ketika misalnya kita sudah masuk ke Rusia, sekolah di Rusia, kita sudah masuk bagian dari sistem pembelajaran di negara maju gitu, di negara modern. Nah, Rusia ini salah satu yang memang hampir tiap bulan tuh ada aja konferensi-konferensi gitu. Eh, Hampir tiap tahun juga ada konferensi-konferensi. Jadi sangat-sangat konferensinya tuh konferensi internasional juga gitu. Makanya tradisi pendidikan di sini tuh sangat-sangat luar biasa menurut saya. Tapi memang ya kita harus ini ya, harus giat gitu untuk mencari informasi terkait eh, informasi konferensi-konferensi itu gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, terus kenapa Rusia? Kenapa teman-teman yang ada di sini tertarik dengan negara Rusia? Ada yang boleh ditulis di kolom komentar? Kenapa teman-teman ada ketertarikan? Artinya teman-teman ikut Zoom ini kan ada sedikit ketertarikan dengan negara Rusia. Kenapa? Saya pengen pengen tahu nih. Kenapa negara Rusia?
Ayo, boleh dibantu di komen. Pengen belajar bahasanya, Kak. Ah, mantap. Ya, belajar bahasa Rusia itu bahasa tersulit di dunia ya, salah satu. Negara yang penuh sejarah, mantap. Bidang cybernya yang saya tahu terbaik di dunia, mantap. Aha. Nah, next. Nah, ini alasannya ya. Salah satu dari selain alasan teman-teman tulis, ini alasan kenapa harus Rusia. Pertama, sistem pendidikan berkualitas internasional. Yang kedua, biaya hidup dan kuliah yang lebih terjangkau dibanding negara Eropa Barat. Eropa Barat tuh kayak Amerika gitu ya, Belanda, UK, dan lain sebagainya. Kesempatan untuk belajar bahasa Rusia dan jejaring global, keanekaragaman budaya dan sejarah. Ini ada lagi, kampus di Rusia banyak masuk rank dunia. Ah, mantap. Oke, nah ini alasan-alasan kenapa Rusia. Saya di Rusia itu misalnya biaya hidup ya, masih menemukan harga teh yang 10.000. 10.000 mungkin di Indonesia mahal ya, karena teh biasanya kita 2.000, 5.000. Tapi kalau kita misalnya ke Swiss ya, itu udah 50.000 guys, udah 100.000 lah, sudah mahal gitu. eh Mana lagi? Amerika juga termasuk mahal gitu. Makanya biaya hidup dan kuliah di Rusia itu bisa dibilang terjangkau gitu kan. Kita masih bisa memilih brand-brand yang harganya itu kalau kita mah ya, misalnya di Indonesia tuh Alfamart ngeluarin produk Alfamartnya sendiri kayak sabunnya, ya kan, cikinya gitu ya, versus Alfa. Di Rusia ternyata juga ada gitu. Misalnya di sini ada namanya Asian. Asian tuh ngeluarin produknya sendiri. Nah, yang diproduk oleh Asian itu lebih murah daripada produk-produk yang lain misalnya. Nah, jadi kita bisa berhemat dengan gaya yang seperti itu gitu. Atau merek khas Jijin gitu kan. Ada sabun harga 96. 96 itu kalau dirubelin mungkin 18.000 sabun mandi misalnya. Itu masih ada yang seperti itu, masih terjangkau lah gitu. Ibarat kalau teman-teman sudah terbiasa hidup di ibu kota Jakarta, maka adaptasi dengan biaya hidup yang ada di Rusia itu nggak sulit gitu. Kecuali mungkin yang tinggal-tinggal di daerah ya, eh, yang masih ada gorengan 2.000 gitu. Nah, mungkin itu agak mahal. Tapi kalau kita sudah terbiasa hidup di ibu kota seperti Jakarta, ya, itu penyesuaian dengan biaya hidup di Rusia itu lebih murah gitu. Bahkan kadang-kadang kita kaget, hah? Segini doang? Bahkan kita yang kaget, guys. Karena ini kan udah negara maju di Eropa gitu ya. Bahkan kita yang sering dibikin kaget gitu. Kayak gitu sih. Nah, lanjut. Nah, sebenarnya teman-teman, peluang beasiswa di Rusia itu ada 3 beasiswa. Ya. Pertama, Russian Government Scholarship, itu yang saya terima. Yang kedua, Open Doors Scholarship, itu ada teman saya lah yang penerima itu. Yang ketiga, ASEAN Russia Strategic Partnership Scholarship. Nah, perbedaannya apa? Pertama, Russian Government Scholarship ini dikelola oleh Rumah Rusia di Jakarta. Nah, nanti saya akan bahas lebih lanjut soal itu karena saya penerima beasiswa itu gitu. Jadi saya hanya secara lebih besar membahas mengenai peluang beasiswa yang pertama gitu. Beasiswa pertama gitu. Yang kedua, misalnya Open Doors Scholarship. Open Doors Scholarship itu hanya membuka untuk S2, S3. Teman-teman langsung bisa mendaftar di websitenya. Cari aja Open Doors lah, nanti juga akan keluar websitenya gitu. Nah, di situ kita eh, hanya menerima S2 dan S3, dan di situ kita mengisi link ya, seperti submit gitu-gitu. Kemudian nanti ada tes yang disediakan di websitenya berbahasa Inggris. Misalnya kita eh, orang hukum nih, misalnya saya orang hukum, maka tesnya pun akan berkaitan dengan bidang studi yang saya ambil. Misalnya
konstitusi Rusia, ada yang kayak gitu-gitu. Pengetahuan tentang Rusia, pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang politik, itu akan dites di Open Door Scholarship sesuai dengan bidang jurusan yang kita ambil, bidang studi yang kita ambil. Yang ketiga, ASEAN-Russian Strategic Partnership Scholarship. Nah, ini jarang terdengar karena ini diperuntukkan hanya calon-calon diplomat saja. Teman saya udah lulus sekarang, satu-satunya orang yang lulus dari Indonesia untuk beasiswa ini, karena nanti akan disekolahkan di MGIMO gitu ya. Nah, di MGIMO itu kalau di Rusia gini, ada kuliah khusus diplomat, ada kuliah khusus hukum gitu ya. Nah, yang khusus diplomat tuh MGIMO gitu. Ada khusus kesehatan gitu, the best-nya kesehatan gitu kan. Nah, MGIMO itu the best-nya adalah diplomat. Bahkan dia tuh dulu jurusannya tidak linear gitu, sastra Arab. Makanya pas dia masuk kuliah, ada yang anak gubernur, ada yang memang dulu lulusan hukum, lulusan politik, cuma dia sastra Arab UIN lagi. Jadi pas dia masuk kaget juga kan dengan suasana yang ada di MGIMO katanya seperti itu. Dan dia satu-satunya orang yang lulus. Nah, caranya gimana? Saya juga nggak tahu caranya karena ini hanya berdasarkan informasi di kementerian. Karena dia itu dulu mengabdi di kementerian, kemudian kementerian melempar melempar jaring lah ke staf-stafnya. Ayo ada yang mau lanjut nggak gitu, kuliah gitu di Rusia gitu kan. Ini diperuntukkan untuk calon-calon diplomat gitu. Nah, ini kemungkinan hanya untuk staf-staf kementerian seperti itu ya informasinya karena memang tidak secara umum dibuka. Tapi enak banget. Itu ditanggungnya semua biaya, biaya hidup, pesawat, ya, kemudian asrama, kuliah udah otomatis gratis gitu. Itu enak banget yang ASEAN Russia Strategic Partnership Scholarship itu, gitu. Lanjut. Nah, ini teman-teman, gimana sih proses daftar beasiswa Russian Government Scholarship? Nah, ini ya. Jadi teman-teman, pertama kali adalah mendaftar lewat website kan. Pilih jurusan, pilih universitas di educationinrussia.com. Nah, ini masih sama ternyata uh, websitenya. Kemudian teman-teman submit secara online ya, maupun berkas ke rumah Rusia karena ada yang submit online dan ada pengumpulan berkas di rumah Rusia di Jakarta. Nah, buat yang teman-teman yang jauh ya dari dari rumah Rusia di Jakarta, misalnya di Makassar, Sulawesi yang jaraknya antar pulau, itu bisa kirim berkas, tahu saya ya. Tapi memang harus dikoordinasikan dengan admin rumah Rusianya atau Russian House. Nah, setelah submit itu wawancara. Jadi memang prosesnya itu tidak banyak gitu, nggak ada tes psikologis, tes apa lagi yang seperti beasiswa-beasiswa di Indonesia pada umumnya gitu. Nggak ada TOEFL, ya kita kerja juga di Indonesia harus ada TOEFL bro. Ini gimana ini kita kan tidak menjadi ahli bahasa juga, tapi kadang-kadang misalnya jadi dosen itu harus ada TOEFL juga. Karena saya dosen, nggak tahu yang lainnya. Misalnya perusahaan juga harus ada TOEFL gitu ya. Menjadi staff harus ada TOEFL. Itu buat apa? What for? Nah, makanya di sini tuh lumayan singkat dan tidak berlibat-libat. Cuma memang harus sabar-sabar. Karena apa? Karena dokumennya banyak banget yang harus disubmit dan yang harus dikumpulkan ke rumah Rusia. Seperti itu. Nah, setelah selesai eh, proses submit secara online, teman-teman tinggal menunggu wawancara. Kalau wawancaranya berhasil, akan lanjut mendapatkan eh, beasiswa rumah Rusia gitu, beasiswa pemerintah Rusia seperti itu. Lanjut. Nah ini ya,
Teman-teman bisa screenshot, ini terlalu banyak kalau saya baca. Jadi untuk tahap awal, yang harus di-submit tuh ini, gitu. S1, S2, S3 itu beda, ya. S2 dan sebentar. Nah, S2 dan S3 itu ada, sekarang S2 ada rekomendasi letter. Kemarin belum, guys. Sekarang udah ada syarat baru sama seperti S3. S2 harus mendapatkan surat rekomendasi letter dari kampus yang dituju. Ketika teman-teman pilihannya 6 kampus, mana yang lebih utama teman-teman pengen gitu. Nah, usahakan recommendation letter itu dari kampus yang awal teman-teman tuju gitu. Misalnya saya yang pertama Ruden, yang kedua katakanlah MGU gitu misalnya ya, atau dalam bahasa Inggrisnya MSU. Tapi saya dapat recommendation letternya MSU, itu lebih baik jangan, gitu kan. Lebih baik kita ngejar yang recommendation letter yang pilihan pertama, biar pilihan pertama itu semakin besar peluang untuk lulus. Terus, yang kedua tipsnya adalah kalau bisa pilih jurusan yang linear. Karena apa? Karena jurusan yang linear itu akan membuka peluang lebih besar untuk teman-teman lulus beasiswa seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa screenshot aja ya. Oke? Pegang. Di sini udah di screenshot? Lagi azan ya di sana ya? Oke, kita lanjut ya. Lanjut tadi. Nah, ini persiapan akademik aja yang dari pribadi saya gitu ya. Tidak ada di panduan beasiswa. Pertama, pilih program dan universitas ya. Sesuaikan dengan minat dan tujuan studi, usahakan linear. Tadi saya sudah sampaikan, semakin besar apa kesesuaian antara S1, S2, S3, maka semakin besar juga peluang mendapatkan beasiswa. Yang kedua, persiapkan dokumen tentu harus sesuai. Kalau disuruh apa, misalnya gini, saya waktu itu ijazah saya tuh letter ya, kalau nggak salah ya, apanya, formatnya. Disuruh A4, kita laksanain A4. Diminta ini sama pengurusnya, diminta cap legalisirnya itu sama. Laksanain aja gitu. Karena memang ternyata setelah saya sampai di Rusia, itu ketat banget, lebih ketat gitu. Soal dokumen itu harus begini-begini tuh ketat, dan orang Rusia itu nggak mau tahu. Kita tuh kendala apa tuh nggak mau tahu gitu mereka. Nah, jadi persiapkan dokumen tuh sesuai mungkin, yang dimintanya apa gitu. Jangan kita udahlah nyerah aja gitu. Padahal baru dokumen gitu. Ketika teman-teman nanti di Rusia lebih besar lagi ujiannya. Makanya di sini tuh kalau kalau misalnya sama orang Indonesia ya masih ada kayak Kak maaf gini gini gini. Nah, orang Rusia itu kalau misalnya tidak sesuai berkasnya, ya itu masalah elo gitu. Dia dia nggak mau urusin alasan kita gitu untuk ketidaksesuaian berkas atau apa gitu kan. Nah, yang ketiga perkuat portofolio, khususnya di bidang akademik ya teman-teman. Publikasi, wih publikasi ini luar biasa teman-teman, ngaruh banget ternyata setelah kita di Rusia. Buat teman-teman yang masih S1 nih, ya, banyak-banyak nulis jurnal, mumpung masih muda, dan nggak apa-apa misalnya di Sinta 5, Sinta 4 itu nggak apa-apa, publikasi yang banyak, terus pengalaman riset itu juga ngaruh ya. Pokoknya publikasi aja gitu. Apa?
Terus prestasi akademik juga ngaruh gitu ya. Kayak misalnya kita, lomba debat atau misalnya, eee, kontribusi kita secara internasional di dalam konferensi-konferensi itu juga ngaruh juga. Sebagai presenter atau apa gitu, itu ngaruh banget gitu. Bahkan, saya waktu pengajuan beasiswa tambahan dari kampus gitu ya, itu yang ditanya publikasi ilmiah. Jadi publikasi-publikasi saya yang waktu saya di Unsika, karena mereka mintanya 2024, 2025 ya. Di Unsika, padahal saya maksudnya udah nggak ngajar lagi gitu ya di Unsika dan nama saya waktu itu sebagai pegawai di Unsika misalnya ya, itu masih kepake. Karena kita nggak tahu kan, kita nulis, ternyata itu bermanfaat untuk setahun ke depan gitu. Untuk 2 tahun ke depan gitu. Makanya perbanyaklah jurnal gitu. Mumpung masih muda nih khususnya teman-teman yang S1 gitu ya, atau yang S2 gitu ya, yang mau ke S3, itu sangat ngaruh banget gitu untuk, profiling kita, secara akademik seperti itu. Lanjut? Nah nah selanjutnya persiapan non akademik. Nah ini juga tips dari saya. Pertama, teman-teman harus riset budaya kehidupan negara tujuan. Biaya hidup ya, misalnya sistem pendidikan, misalnya kampus-kampus mana, biaya hidupnya gimana, mahal nggak gitu, kemampuan kita gimana gitu kan. Karena kita banyak kagetnya ternyata, banyak perbedaan musim, perbedaan sistem, perbedaan budaya itu membuat kita kaget gitu, banyak kagetnya lah. Wah ternyata begini, wah ternyata begini, wah harusnya dari Indonesia dipersiapkan kayak gini ya gitu, banyak kagetnya. Kemudian, kesiapan finansial. Kenapa kesiapan finansial harus dipersiapkan juga? Ternyata banyak hal-hal yang di luar beasiswa itu memerlukan biaya juga gitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi, teman-teman kalau bisa itu harus makanya makanya gini, beasiswa pemerintah Rusia itu ada tanda tangan jaminan ya, penjamin dan lain sebagainya lah bahasanya itu. Karena memang banyak hal-hal yang tak terduga yang harus kita cover itu yang tidak di-cover oleh beasiswa pemerintah Rusia seperti itu. Nah, makanya eh itu persiapan non akademik kayak gitu-gitu juga perlu ya, teman-teman. Nah, kemudian bangun jaringan. Nah, bangun jaringan itu seperti misalnya teman-teman menghubungi mahasiswa yang sedang berkuliah kayak gitu, atau alumni-alumni dari eh, apa alumni-alumni Rusia yang dulu kuliah di Rusia, terus sharing-sharing apapun gitu tentang kehidupan dan lain sebagainya, itu membantu banget. Karena sebelum saya ke Rusia, saya eh, juga sharing-sharing sama dosen saya yang alumni Rusia gitu. Jadi ya punya gambaran gitu untuk kuliah gitu kan di Rusia itu. Kemudian persiapan mental dan fisik gitu. Perbedaan budaya sedikit banyak akan mempengaruhi mental dan kesehatan. Apalagi sifat orang Rusia yang keras-keras. Itu cocoknya ngobrol sama orang Medan. Karena secara kultur kayaknya sama gitu. Dia punya familia atau marga, sama banget tuh orang Rusia. Terus bicaranya tuh Gromka gitu. Kalau Gromka tuh agak agak tinggi gitu ya, agak tinggi. Sama banget kayak orang Medan. Kalau orang Jawa kayaknya nggak sama ya. Maksudnya kan orang Jawa tuh kayaknya lebih G gitu, soft spoken gitu. Nah, kalau orang Rusia tuh keras orangnya gitu kan. Nah, makanya itu juga sedikit banyak mempengaruhi mental. Cuma karena saya sudah biasa nomaden, ya kan merantau dari kecil ya udah biasalah menghadapi orang-orang kayak gitu harus gitu kan, harus sabar-sabar. Mereka juga banyak sabarnya kok menghadapi Inostrana atau orang-orang asing gitu kan. Karena kebanyakan dari mereka tuh eh, nggak mau ngomong bahasa Inggris, padahal mereka bisa. Tapi orang asing ini tidak juga terlalu mengerti dengan bahasa Rusia karena mereka ngomongnya cepat dan mereka tuh nggak mau ngulang gitu.
kayak kita bilang, "Mosna, Paftarin, bisa nggak ulangi apa yang kalian omongin tadi?" Gitu. Kayak gitu. Mereka tuh kayak gitulah. Itu harus harus, harus jaga-jaga mental dan kesehatan untuk menghadapi budaya-budaya yang ada di Rusia, seperti itu. Lanjut. Nah, terus apa yang ditanggung dari beasiswa ini, ya? Ini saya buka-bukaan aja nih. Pertama kuliah, kuliah udah gratis, teman-teman nggak usah mikir kuliah, karena kuliah di Rusia itu juga lumayan mahal ya, eee, sampai MM-an lah. Gitu, kalau kalau kuliah bayar sendiri. Karena saya nanya juga ke teman, "Berapa Potvak?" Dia bayar 300.000 rubel untuk 6 bulan, 300.000 dikali ini aja, dikali Rp200 aja gitu kan, sekitar 60 juta ya, 60 juta untuk, 1 semester. Itu kalau misalnya Potvak nggak ditanggung beasiswa. Kalau saya udah gratis. Apalagi kuliahnya bisa miliaran gitu. Terus uang saku itu nggak banyak ternyata teman-teman. Waktu kita potvak, statusnya kan belum mahasiswa, masih, mahasiswa persiapan, ya kan. Nah, uang sakunya itu saya waktu potvak itu 2.300. Nah, kalau udah jadi mahasiswa naik jadi 5.000. Tapi tetap aja nggak nutup, karena apa? Karena, asrama saya dulu kan bayarnya 2.800 rubel, beasiswanya 2.300, ya kan. Artinya disubsidi asrama dong, untuk mensubsidi asrama. Sekarang asrama saya tuh 15.000, dari 3.000 lah ya, jadi 15.000, jomplangnya 12.000, gitu kan. Itu satu orang yang isi kamarnya 2 gitu. Artinya saya membayar asrama yang dulunya cuma 500.000 sekarang udah 3 juta, beda gitu. Nah, subsidi doktor itu 5.000 teman-teman, kayak gitu. Jadi, Eee, apa ya istilahnya, itulah gambaran, buat teman-teman yang berminat di beasiswa ini gitu. Lanjut, yang tidak ditanggung dan saya nggak mau, ngasih manis-manisnya aja ke teman-teman, dan ini teman-teman kalau udah siap dengan hal-hal yang tidak ditanggung dengan beasiswa, silahkan daftar beasiswa ini, gitu. Pertama kehidupan, living cost itu ya tergantung gaya hidup, ya kan, biaya hidup tergantung, gaya hidup. Saya, bisa di sini hidup mungkin 2 juta lah per bulan gitu, dengan masak sendiri gitu-gitu ya, atau, ya dengan transportasi pulang pergi lah gitu, pulang pergi kemana karena di sini kan kalau mau wisata tuh udah gratis, taman-taman itu ya, mau ke Kremlin gratis, kecuali kita masuk museumnya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Mmm, Terus asrama mahasiswa bayar juga, tergantung. Di sini ada asrama 2.000 tapi ya fasilitasnya kayak gitu ya, misalnya kamar mandinya di luar, atau orang satu kamar berempat, berlima gitu, kayak gitu. Yang ketiga asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan nih sejak zaman Covid tuh diwajibkan oleh Mamang Putin, guys. Jadi, kita tuh ada, apa istilahnya, MCU lagi. Nah, teman-teman sebelum berangkat ke Rusia juga kan harus MCU, harus tes kesehatan juga kan, asuransi kesehatan. Jadi, kalau bahasa kita mah sedikit dikit suntik, sedikit-sedikit suntik. Mau kerja harus ada cek kesehatan, mau sekolah ada cek kesehatan. Saya, ya, di semester ini, di tahun ini, pas mau masuk, kuliah, itu saya tuh suntik tuh 3 kali, guys. Sampai 3 kali, buat kerja, buat masuk kampus gitu. Nah, yang keempat penerbangan, penerbangan enggak. Nah, tapi kelebihannya kita bisa cari penerbangan yang lebih murah gitu ya, kayak misalnya yang, Cina-Cina gitu. Dan saya saran, kalau teman-teman terbang untuk maskapai Cina, jangan di akhir bulan kayak Desember karena, bencana bencana pesawat tuh banyak banget. Kemarin aja dari 23 Desember sampai 28 Desember tuh, penerbangan internasional tuh kan banyak banget ya kecelakaan pesawat gitu ya. Nah, kalau bisa yang rada bagus lah, kayak gitu. Waktu saya tuh Qatar ya, apa ya,
pergi ke pergi ke Rusia. Ya 8 juta lah, tapi nyawa alhamdulillah selamat gitu kan. Karena, kalau yang Cina-Cina murah itu ya, biasanya ya kita tahulah servisnya bagaimana, juga berbeda seperti itu ya. Terus makanan juga, lebih pasti halal lah kalau pakai Qatar. Nah, kalau Cina kan ada pilihan-pilihan yang nggak bisa kita tolak gitu, yang nggak halal gitu kan, daripada nggak makan, kayak gitu. Nah, kemudian visa, visa juga ini, daftar mandiri lewat website ya, Minokrobi kalau nggak salah. Nah, itu bayar sekitar, berapa tuh, 1.920 rubel, iya, kalau nggak salah ya. Nah, itu lewat kalau dolar tuh kalau nggak salah 100 dolar atau berapa ya? Nah, itu. Itu kita bisa bisa, daftar sendiri untuk visa gitu. Nah, terus green card. Green card ini dibikinnya ketika udah di Rusia, guys. Green card ini sebagai KTP kita. Jadi KTP kita di Rusia itu ada 3. Yang pertama, Karta Inostranava Grazdanina atau kartu, untuk warga asing. Yang kedua, Zeleone Card, Karta Zeleone Karta atau green card ini, kartu hijau. Yang ketiga, paspor. Itu jadi Rusia ini luar biasa ketat gitu kan, sama Inostrana nih, sama orang-orang asing gitu. Nah, jadi 3 kartu ini gitu, nah termasuk green card. Green card itu juga mau bikinnya harus suntik lagi gitu, harus cek kesehatan lagi gitu kan, kayak gitu. Cuma bayarnya 5.000 plus 1.000 waktu itu udah paling murah dan saya udah bahas di video saya bagaimana cara bikin KTP Rusia, dan harganya juga saya sudah spill, teman-teman tinggal cek aja, scroll aja gitu. Lanjut, little tips. Yang pertama, teman-teman jauh-jauh hari harus bikin proposal cari sponsor untuk biaya-biaya yang tidak ditanggung. Misalnya living cost, yang paling rasional lah untuk permohonan dana, kayak biaya hidup gitu ya, eee, ya budgetin aja 3 juta per bulan, dan dikali setahun, dikali sampai lulus gitu. Nah, yang kedua untuk S2, S3 yang tidak dibiayai, yang tidak lagi dibiayain ya, secara umum nggak dibiayain kan, harus punya pekerjaan dari Indonesia yang bisa remote. Saya waktu sebelum pergi ke ke Unsika lagi, sebelum pergi ke Rusia, itu saya ditawarin untuk ngajar secara online. Tapi saya berpikir, "Ah, nanti aja lah ngajar-ngajar mah, saya pusing nih sama berkas Rusia banyak banget." Bener-bener sepusing itu gitu. Sepusing itu untuk, apa namanya, berkas gitu ya, misalnya. Nah, terus, ternyata pas sampai di Rusia, kita belum bisa kerja langsung karena kita masih potvak ya, atau masih pembekalan bahasa. Nah, di situ jadwalnya Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu itu belum bisa kerja. Jadi, projek-projek, yang bisa saya garap aja dari jauh, seperti itu ya. Nah, terus, teman-teman kalau misalnya bisa secara online kerjanya gitu, itu lebih bersyukur sih. Kayak misalnya bikin jurnal atau, bantu projek-projek dari jauh itu bisa. Yang ketiga, belajar bahasa Rusia sebelum berangkat ke Rusia. Nah, ini sangat-sangat membantu adaptasi saat Potvak. Nah, setelah mengalami masa Potvak ya, itu kita bekerja di Rusia tuh gampang, guys. Gampangnya adalah setiap musim ya, setiap musim tuh kita bisa berganti-ganti pekerjaan. Saking banyaknya peluang kerja, sampai ada orang banyak nelpon, "Ini lagi butuh ini, mau nggak?" Gitu, "Kamu, kerja." Saking banyaknya peluang, guys, gitu. Nah, itu baru saya kerja itu setelah masa Potvak, saya kerja di Rusia sekarang, guys. Nah, itu setelah masa Potvak. Jadi, biaya-biaya yang tinggi, itu kalau kita sambil kerja, itu akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, yang harus kita tanggung di luar daripada yang ditanggung oleh, beasiswa, seperti itu. Nah, jadi ya kelebihannya adalah ketika kita sudah di Rusia, kita mau kerja apa aja bisa gitu. Mau kerja jadi ubornitsa misalnya, yang ya nyuci piring ya gitu ya, gajinya itu
dibayar per jam. Di Rusia nggak ada bayar per bulan, pasti per jam. Dibayar per jam, guys. Misalnya yang cuci piring teman saya bilang 200 per jam. Ya, terserah dia mau full time atau mau 10 jam gitu. Itu kita yang nentuin mau mau berapa jam gitu. Bahkan saya nih jadi chef sekarang kan di Rusia karena mau mempelajar bahasa Rusia saya juga, dan yang kedua juga lagi liburan. Jadi saya belum tahu peluang-peluang yang ada di kampus yang bisa saya ambil gitu ya. Syukur-syukur bisa ngajar juga di kampus. Cuma saya masih belum masuk, masih liburan gitu ya. Nah itu gajinya 290 per jam. Dikali aja 200 gitu ya. Itu per jam, 45.000 lah per jam gitu. Sehari bisa 10 jam ya. Berarti sehari saya 450 ya, 450.000 dikali seminggu, dikali sebulan, ya kan, kayak gitu. Jadi enaknya di situ, dan saya digaji setiap 15 hari sekali. Jadi gajiannya tuh bukan sebulan, tapi per 2 minggu, gitu. Jadi kalau misalnya sudah di Rusia, udah punya waktu untuk bekerja tuh, kita mau kerja apa aja gampang, guys. Jadi hal-hal yang sulit itu hanya di awal kita, ketika kita di Rusia. Tapi kalau sudah masuk tahap pembelajaran, sudah masuk kurs pertama, kita mau kerja juga bisa. Bahkan nih, mereka tuh lebih menghargai kita ketika kita ada kegiatan akademik. Saya hari ini harusnya kerja, tapi saya dikasih libur. Saya bilang saya ada Zoom. Ya udah, nggak apa-apa. Saya pernah dikasih waktu kerja 1 jam doang karena saya harus ngurus dokumen kampus untuk pendaftaran mahasiswa baru, karena kan saya harus pindah ya dari Potvak ke mahasiswa utamanya. Ya udah katanya, kamu ini aja hari ini kerja sejam aja, yang penting masuk katanya gitu. Sejam doang. Terus saya langsung pergi ke kampus. Udah mau masuk siang, jam 12, pulang jam 2 gitu. Ya kan? 12, 1 jam, udah langsung pulang gitu. Itu enak banget, dan ya alhamdulillah lah, lebih lebih menghargai. Dan gini, ketika kita waktu libur, itu jangan diganggu, guys. Waktu libur tuh bener-bener istirahat gitu. Kayak saya nih ya, saya pernah WA direktur saya, ya kan, hari Sabtu kalau nggak salah. Terus manajer saya samperin saya, "Eh, jangan diganggu direkturnya, lagi libur," gitu. Pun saya ketika libur nggak ada gitu, gangguan-gangguan kayak kerjaan gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya Hatnoy atau misalnya waktu istirahat, udah istirahat gitu, nggak ada ditanya kerja, nggak ada disuruh apa gitu ya, nggak ada, bener-bener kayak, wah ini kalau kita kerja di Rusia nih enak banget, mana tiap musim guys, kita nih misalnya kerja seminggu doang, besok keluar nggak apa-apa guys. Ada teman saya kerja, kalau di sini kan Rostik tuh KFC-nya Rusia lah, tapi bukan KFC. Rostik tuh KFC-nya Rusia, dia kerja seminggu doang, terus langsung keluar, dan dia dapat gaji. Jadi kerja di Rusia itu enak banget lah, kalau sudah punya waktu kerjanya ya, gitu. Nah, cuma memang pahitnya di awal. Kita yang potvak ya, potvak itu benar-benar kita nggak bisa kerja kecuali remote ya. Cuma gue yakin, gue waktu awal potvak tuh nggak megang kerjaan guys, bener. Sekarang udah mau masuk kuliah kurs pertama, malah kerjaan datang sendiri, guys. Gue diminta ngajar di 2 kampus secara online, ya. Terus gue juga ada kerjaan di Rusia, terus juga nggak tahu kan kalau ada peluang di kampus gue juga ambil gitu. Makanya gue yakin selama kita menuntut ilmu, itu insya Allah akan ada jalannya. Gue juga nggak bisa berpikir, guys, kalau gue flashback, gue nggak ada kerjaan yang maksudnya tetap gitu ya, untuk Potvak itu, tapi gue bisa hidup, gue bisa makan tiap hari, gue bisa, bahkan gue jadi salah satu mahasiswa terbaik di Puskin, gitu ya, untuk program Potvak. Nilai gue tuh paling tinggi di kelas, guys. Gue tuh padahal empot-empotan gue hidup di saat Potvak itu. Tapi Allah tuh punya cara gitu. Maksudnya, eh ya gue percaya gitu kan. Kalau kita misalnya meragukan Allah, ya kita meragukan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan gitu. Makanya ya udah gue yakin gitu. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Orang yang
berjalan jalan Allah untuk menuntut ilmu, dia akan kembali ke jalannya menuju surga. Surga aja udah dijamin gitu untuk penuntut ilmu, apalagi cuma sekedar makan, guys. Cuma sekedar hidup gitu kan, kayak gitu. Makanya ini gue merinding nih ngomong kayak gini. Tapi bener, gue tuh kalau berpikir flashback, Masya Allah gitu ya, anjay gue tuh dari mana itu duit gitu. Kayak gitu ada aja pertolongan Allah tuh. Makanya ya walaupun teman-teman lagi-lagi kembali kepada keyakinan teman-teman. Gue udah ngasih semua yang pahit-pahit ke kalian semua. Itulah yang gue rasain gitu selama gue hidup di Rusia gitu. Kayak gitu guys. Lanjut. Oke. Eh, nah, untuk teman-teman yang mau tahu tentang eh, Rusia gitu ya, gue update konten-konten gue di Telegram gue. Kehidupan sehari-hari gue bukan hanya tentang konten-konten aja, tapi misalnya tentang kegiatan gue di kelas atau kegiatan gue apa bareng-bareng teman-teman Indonesia gitu ya, kegiatan jalan-jalan tipis-tipis gitu, atau tanya jawab seputar Rusia. Nah, gimana cara tanya jawabnya? Bisa teman-teman masuk ke grup ini ya, Faikah Rusia di Telegram, cari aja terus masuk, terus komen di salah satu postingan gue, itu bisa kayak gitu ya. Nanti gue bales dan teman-teman bebas nanya apa aja lah gitu. Nanti eh gua insya Allah pasti jawab gitu, kayak gitu. Ada di grup ini eh, satu dosen gua, 3 orang Rusia. Gue juga nggak tahu kenapa bisa nyangkut itu orang Rusia, ya. Ada 3 orang Rusia di, oh 4 malah 4. Yang satu ajak kerja sama gua, katanya dari Instagram, ya. Yang 3 itu ya teman-teman gua, tapi gua nggak pernah share ke mereka gitu tentang grup gua gitu. Mereka masuk aja gitu dan gua nggak suruh gitu kan, kayak gitu. Jadi ini kan sebenarnya grup bukan diperuntukkan untuk orang Rusia tapi orang Indonesia seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ingat Rusia, ingat Faikoh ya guys ya. Gua insya Allah bulan-bulan terakhir ini bakal sharing tentang beasiswa Rusia ya. Kemudian juga ya konten-konten tentang hukum karena gue orang hukum juga guys. Tentang politik, tentang history, ya tentang sejarah, ya baik sejarah Rusia Indonesia yang gua kaitin nanti di dalam ada yang ketawa anjay di di kolom komentar. Ingat Pak Iko, ingat terus ya. Jadi gue bakal semangat kalau teman-teman eh, juga semangat gitu ya untuk meraih cita-cita. Lanjut. Jadi gue yakin ya kalau misalnya teman-teman punya keinginan kuat untuk menuntut ilmu, insya Allah di situ Allah akan berikan jalan kemudahan. Tuhan tidak Tuhan itu punya semuanya guys. Kita tuh yakin insya Allah Bismillah gitu. Dengan segala kesulitan yang ada, itu pasti Allah akan bantu gitu. Nah, dan kalau teman-teman misalnya ini ya, misalnya beasiswa ini banyak beratnya misalnya ya, itu ada pilihan beasiswa-beasiswa lain yang gua udah kasih gitu. Open Doors juga enak kok. Misalnya pesawat ditanggung, biaya hidup ditanggung gitu kan. Cuma menurut gua ketika gua udah sampai di Rusia, gua dapat peluang kerja dan lain sebagainya, berinteraksi dengan mahasiswa secara internasional, ya komunitas internasional akan sebanding kok. Namanya juga apa ya? Namanya juga kita sedang berinvestasi di bidang pendidikan, ya. Dan insya Allah ini bukan investasi bodong, karena pun ketika kita misalnya mau LPDP, ya, LPDP misalnya ke Inggris, itu kan apa ya istilahnya banyak teman-teman juga yang berkorban finansialnya di tes TOEFL atau tes IELTS yang sampai puluhan juta. Sama aja sebenarnya gitu. Toh kalau udah sampai di negara tujuan, kita bisa kok menentukan pilihan hidup selanjutnya. Misalnya kita kekurangan biaya, kita bisa bekerja dengan mudah karena negara ini banyak peluang kerjanya. Atau misalnya itu pilihan hidup, guys. Kalau misalnya teman-teman
ya mau di Indonesia aja juga nggak apa-apa. Tugas saya sudah selesai memberikan informasi bahkan yang pahit-pahitnya sekaligus. Dan ini juga tidak semua orang berani untuk memberikan hal-hal yang saya sharing di sini gitu. Makanya ya teman-teman, kalau misalnya tertarik silahkan, tapi menurut saya akan sebanding ya ketika kita sudah sampai di Rusia gitu. Manfaatnya seperti itu sih. Jangan lupa berkoneksi dengan gua di Instagram, YouTube @faikah_nuraiza dan TikTok faikoh.nur.aziza. Susah banget gua ininya nyebutnya. Dan teman-teman, next slide. Untuk teman-teman yang memang tertarik untuk belajar bahasa Rusia, gue buka kelas Rusia. Kemarin beberapa orang nanya, Kak, mau belajar bahasa Rusia, mau belajar bahasa Rusia. Nah, gue didampingi ya oleh oleh bestie gue nih, alumni S2, S2 di Rusia dan sekarang S3 Sastra Rusia, Aji Halim Kusuma Pratomo. Beliau ini sedang S3 di Rusia dan beliau juga pengajar ya, pengajar bahasa Rusia. Gue nggak mau teman-teman investasi bodong juga ini kelas bahasa Rusia. Kenapa gue harus didampingi? Karena gue harus menurunkan ego. Gue ini di sini tuh baru uh, sekitar 8 bulan guys. Sedangkan teman-teman itu juga yang pengen belajar benar-benar dapat ilmu yang benar-benar. Makanya gue didampingi oleh Mas Aji ini. Nah, bahkan nanti Mas Aji mungkin yang lebih banyak, sedikit banyak memberikan insight atau kelas kepada teman-teman semua. Gue juga waktu awal sekali ya datang ke Rusia, gue dibantu banyak hal sama Mas Aji gitu. Baik mau ujian bahasa Rusia ya, maupun eh, banyak hal lah ya gue dibantu sharing juga sama Mas Aji dan secara kualitas sudah teruji lah gitu. Nah, ini pada umumnya kelas bahasa Rusia itu 150.000 per pertemuan. Tapi gue diskon 119.000. Nah, buat khusus yang ikut sharing session, gue kasih 80.000 guys per pertemuan. Gitu, teman-teman bisa compare lah dengan kelas-kelas lain gitu. Ya memang segitu gitu, 150.000 sampai 200 malah. Nah, ini khusus untuk yang ikut sharing session gitu ya. Sharing session di pertemuan pada hari ini. Nah, caranya ya post story Instagram kalian, kegiatan webinar, sertakan insight ya, mengikuti sharing session ini, terus tag gue dan Juris Police Institute karena acara ini disupport oleh Juris Police Institute. Terus kirim bukti kalian sudah post di WhatsApp WhatsApp Rusia ini dengan format nama diskon kelas bahasa Rusia. Nanti kita akan lanjut ke kelas bahasa Rusia, tentunya dari nol, dari baca gitu ya, alfabet yang miring-miring, huruf R kebalik gitu ya. Padahal dibacanya juga bukan R, dibacanya Y gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Oke, mungkin karena waktu, jadi sharing session-nya tanya jawabnya agak dibatasi barangkali ya. Dan buat teman-teman yang misalnya tidak kebagian tanya jawab, nanti akan dikasih link untuk bertanya gitu. Link untuk bertanya khusus karena memang di sana udah maghrib juga ya. Sok buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Tari diatur. Saya kembalikan kepada Tari ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Faika atas pemaparan materi mengenai sharing session ini. Setelah didengarkan, sepertinya isinya memang sangat substansial dan betul-betul penuh manfaat buat teman-teman peserta sharing session. Isi yang tadi jangan sampai dilewat, jangan sampai tidak dicatat ya, karena banyak sekali hal-hal pahit manis yang itu bisa menjadi persiapan ketika teman-teman akan melakukan persiapan memasuki beasiswa di Rusia. Sebentar saya akan kirim link untuk pertanyaannya.
Oke, baik. Karena untuk waktu Indonesia sudah memasuki waktu maghrib, jadi untuk Q&A kita alihkan ke dalam link bagi teman-teman peserta yang ingin menanyakan lebih jauh terlepas beasiswa ataupun kehidupan di Rusia ke Bu Faiko, bisa langsung dimasukkan pertanyaannya di link yang sudah disematkan. Ini di kolom komentar ada yang bilang bahas open doors. Insya Allah nanti saya coba konsultasi ke teman saya yang open doors sebab kalau saya yang menyampaikan bukan kapasitas saya bukan penerima open doors ya teman-teman. Ya, baik Tari. Sebentar. Kalau misalnya perlu nanti bisa di copy paste linknya, nanti teman-teman bisa mengisi sendiri karena kalau misalnya ditutup nanti akan hilang pastinya kan kalau zoomnya ditutup. Berarti sudah dicukupkan saja Bu? Sudah aman. Oke, sepertinya untuk sharing session kali ini kita cukupkan. Untuk setiap materi yang disampaikan, tips and trick, little tips, dan hal-hal lainnya. Oke, sebentar Ibu. Foto bareng dulu kali ya. Maaf sedikit perlu ditunda karena memang ini zoomnya lagi ada di luar, bukan di Aman. tempat yang settle. Mohon maaf sebelumnya teman-teman Pasti peserta dulu dan kali. Bapak Ibu. Kalau seperti itu kita langsung aja ke agenda selanjutnya yaitu dokumentasi. Untuk dokumentasi boleh teman-teman on cam terlebih dahulu agar muka-muka ganteng dan cantiknya terlihat ya pastinya. Sebentar, di post dulu share screen-nya.